Kami dari kelompok 5 akan membahas tugas ruang kolaborasi topik 5 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yakni tentang rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 beranggota 2 orang dengan saya sendiri, yakni Maria Ursula Zimangun dan rekan saya Niwayan Ayu Kesumawati. Baik, di sini kami akan membahas terkait rancangan pembelajaran dalam IBD, yakni pada lembar kerja E, yaitu tentang Empowered Work and Progress. Kami akan menjawab 3 pertanyaan yang terdiri dari: pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyelesaian. Kemudian yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyelesaian. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian penilaian diri itu sendiri. Adapun pengertian penilaian diri menurut kurikulum 2013 merupakan suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses, status, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian, menurut Code 1991, penilaian diri atau self-assessment adalah keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut. Nah, berdasarkan pengertian atau definisi penilaian diri menurut kurikulum 2013 dan Code 1991, dapat disimpulkan bahwa self-assessment atau penilaian diri merupakan metode penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat ketercapaian kompetensi yang sedang dipelajarinya dari suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, berkaitan dengan teknik penilaian diri, yang mana teknik penilaian diri dapat kita gunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada kompetensi kognitif, penilaian diri misalnya peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Di sini penilaian diri peserta didik didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian pada kompetensi afektif, misalnya peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Nah, kemudian pada kompetensi psikomotorik, misalnya peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Lalu, apa saja jenis-jenis penilaian diri atau self-assessment? Nah, jenis-jenis penilaian diri terdiri atas 3. Yang pertama, penilaian langsung dan spesifik, yaitu di mana penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai dilakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Kemudian, yang kedua yaitu penilaian tidak langsung dan holistik, yaitu di mana penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu penilaian sosio-afektif, yaitu di mana penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional peserta didik. Adapun prinsip-prinsip dalam penilaian diri atau self-assessment, yang pertama yaitu harus adanya kejelasan dari aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri, misalnya dengan daftar cek atau dengan skala. Lalu yang ketiga yaitu menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik. Lalu yang keempat yaitu membuat kesimpulan dari hasil penilaian diri yang dilakukan oleh
evaluasi diri dan penyesuaian. Ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk membimbing peserta didik, yaitu yang pertama dengan memberikan petunjuk yang jelas. Di sini kita akan menjelaskan kepada peserta didik apa yang diharapkan dalam proses penilaian diri dan evaluasi diri. Kemudian kita juga dapat memberikan contoh dan panduan bagaimana cara melakukannya dengan benar dan efektif. Kemudian langkah kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat catatan. Di sini kita akan membuat catatan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian belajar cara mengambil catatan yang akurat dan efektif. Hal ini akan membantu mereka mengikuti perkembangan diri mereka dan memudahkan mereka untuk melihat perubahan yang positif. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan memberikan mereka contoh yang baik. Di sini kita akan menggantikan contoh penilaian diri atau evaluasi diri yang baik dari siswa lain atau dari diri sendiri. Nah, hal ini akan membantu peserta didik untuk memahami apa yang diharapkan dalam perkembangan mereka dengan cara yang efektif dalam melakukan hal ini. Kemudian langkah yang keempat yaitu dengan memberikan mereka peluang untuk berdiskusi. Nah, di sini mereka akan berdiskusi baik itu dengan teman maupun dengan guru. Selanjutnya langkah kelima yaitu dengan memberikan mereka masa dan ruang untuk refleksi. Perlu kita ketahui bahwa penilaian diri dan evaluasi diri memerlukan waktu dan ruang untuk refleksi, sehingga kita dapat memberikan mereka waktu yang cukup untuk mereka pikir dan mengembangkan pendapat mereka hingga mereka siap untuk membandingkan pendapatnya. Kemudian langkah yang keenam dapat kita berikan saran dan bantuan. Di sini apabila ada peserta didik mengalami kendala dalam proses penilaian diri atau evaluasi diri, sebaiknya kita sebagai guru akan membantu dengan memberikan saran terbaik kita. Kemudian dengan membimbing dan beri tanda-tanda positif. Di sini kita akan membantu peserta didik untuk menuliskan kelemahannya dengan cara yang positif dan memberikan ide untuk cara mengatasinya, lalu memberikan tanda-tanda positif setelah mereka selesai menulis penilaian. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan yaitu melalui perbincangan dan pengajaran. Hal ini dapat kita lakukan setelah peserta didik menuliskan penilaian dirinya. Di sini kita akan melakukan perbincangan atau komunikasi dengan mereka untuk memahami pendapat mereka dan membantu mereka memahami apa yang telah mereka ketahui tentang diri mereka sendiri. Hal ini akan menjadi peluang untuk memberikan pengajaran dan bantuan yang lebih lanjut kepada peserta didik tersebut. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar apabila yang pertama kita berikan dulu pengertian tentang tujuan dan manfaat dari evaluasi diri. Nah, sehingga mereka akan menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi tersebut, mereka akan mengetahui perkembangan grafik belajarnya. Kemudian yang kedua, peserta didik juga bisa kita libatkan dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam proses refleksi yang mendalam terhadap pencapaian mereka, penilaian keterampilan, dan juga pemahaman diri mereka sendiri. Nah, peserta didik bisa kita libatkan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan self-assessment. Nah, peserta didik kita minta untuk menilai diri mereka sendiri dalam berbagai aspek termasuk keterampilan, akademis, kemajuan pribadi, sikap terhadap pembelajaran, dan kekuatan serta kelemahan individu mereka. Kemudian yang kedua, yaitu melalui refleksi aktif, di mana peserta didik harus belajar cara memastikan bahwa mereka melakukan refleksi aktif terhadap pembelajaran mereka dan pengalaman yang didapatkan di kelas. Hal ini akan membantu mereka mengidentifikasi kelemahan dan juga kekuatan dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan tujuan masa depan. Nah, peserta didik dapat menuliskan tujuan masa depan yang mereka inginkan dalam bidang akademik, kemahiran sosial, dan juga personal. Dengan hal ini, mereka akan terbantu dalam memahami apa yang ingin mereka capai di masa depan dan menentukan arah yang akan mereka ambil nantinya. Yang keempat, yaitu
yaitu membuat rencana tindakan. Nah, selain peserta didik membuat rencana masa depan, mereka juga diminta untuk membuat rencana tindakan yang akan mereka lakukan. Hal ini akan membantu mereka dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, mereka dapat menentukan strategi yang lebih jelas dan memberikan semangat belajar serta motivasi yang diperlukan. Kemudian yang kelima yaitu mengikuti evaluasi akhir. Nah, peserta didik harus hadir dan mengikuti pengisian evaluasi diri di akhir. Di sini mereka akan dapat membahas dan membandingkan pendapat mereka dengan pendapat teman-teman lainnya. Dan yang terakhir adalah bersedia menerima saran dan juga masukan akademik. Dalam hal ini, peserta didik harus bersiap untuk menerima saran dan masukan akademik yang akan diberikan oleh guru mereka. Tentunya, saran dan masukan ini bersifat konstruktif dan juga membangun. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Peserta didik akan diberikan bantuan melalui berbagai cara untuk menganalisis dan juga membandingkan apa yang telah mereka pelajari dengan apa yang perlu penyempurnaan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Di antaranya, yang pertama yaitu dengan melakukan refleksi pada pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik diberikan waktu dan tempat untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari dan mengevaluasi apakah hal tersebut sudah tepat, serta apakah hal tersebut perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perbandingan dengan peer. Dalam hal ini, peserta didik berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran dengan teman-teman mereka untuk membahas dan membandingkan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Dalam hal ini, mereka dapat mempertimbangkan lagi apa-apa saja langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu dengan pemberian tugas dan ujian. Guru dapat memberikan tugas dan ujian yang diperlukan oleh peserta didik untuk menganalisis dan juga membandingkan apa yang telah mereka pelajari dengan apa yang akan baru mereka pelajari. Kemudian yang keempat yaitu melakukan bimbingan individu, di mana guru dapat memberikan bimbingan individu ataupun grup untuk membantu peserta didik menganalisis dan membandingkan juga pembelajaran yang sudah mereka lakukan dan juga memberikan arahan yang tepat untuk penyempurnaan selanjutnya. Dan langkah yang terakhir yaitu memberikan feedback dan juga evaluasi, di mana guru memberikan feedback dan peserta didik menerima feedback yang dapat membantu mereka memahami apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang perlu mereka perbaiki. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan kami berharap bahwa materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.